Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Alfansyah, kelas A1 Prodi Sistem Informasi angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi apa saja yang sudah saya pahami dari pertemuan sebelumnya. Pada pembahasan kali ini mungkin ada beberapa materi yang mungkin belum saya pahami, mungkin akan saya skip. Oke, langsung saja ke materi pertama. Tipe data. Di sini tipe data yang saya pahami itu ada beberapa saja, yaitu ada varchar, teks, enum, lalu integer, desimal, float, ada date dan juga itu saja. Kemudian di sini ada DDL dan juga DML. DDL data definition language dan juga DML data manipulation language. Di sini tuh bedanya DDL dengan DML itu menurut saya ya, kalau DDL itu kita hanya fokus membuat tabelnya saja, hanya fokus buat tabel. Terus kalau DML itu dia fokus ke data yang ada di dalam tabelnya. Gitu. Terus kemudian kita masuk ke studi kasus sistem perpustakaan sederhana. Di sini ada entitas dan juga atribut. Jadi ini itu namanya entitas mahasiswa, entitas anggota, entitas buku, entitas peminjaman. Setiap entitas itu dia punya atribut. Kayak misalkan mahasiswa, entitas mahasiswa, terus atributnya itu ada NIM, nama, jurusan, alamat. Ini kan dalam bentuk tabel. Kalau dibuatkan dalam bentuk diagram IRD seperti ini, entitasnya itu di diagram IRD bentuknya adalah persegi panjang. Terus atributnya dia kayak gini, lingkaran lonjong gini, kayak agak gepeng gitu. Terus kalau kita perhatikan mahasiswa, di tabel mahasiswa ini kan ada yang bold nih, yang tulisan tebal. Ini tuh primary key. Kalau di diagram IRD, primary key-nya itu ditandai dengan garis bawah kayak gini. Terus di sini tuh ada garis-garis. Ini tuh namanya garis relasi, yaitu garis yang menghubungkan antara entitas satu dengan entitas lainnya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini ada namanya primary key dan juga origin key. Primary key unik, tidak boleh nol, artinya tidak boleh kosong. Nol itu tidak boleh kosong, jadi harus ada isinya. Origin key itu kayak misalkan di diagram IRD sebelumnya kan, untuk menghubungkan entitas satu dengan yang lain kan dia itu dihubungkan dengan yang namanya garis relasi. Nah, tapi kalau di database nggak mungkin kita mau pakai garis relasi, jadi kita pakai yang namanya origin key. Origin key itu kayak misalkan mahasiswa, primary key-nya itu name, terus anggota, primary key-nya itu ID anggota. Nah, tabel anggota ini mau ngakses data yang ada di mahasiswa itu kan dia nggak bisa pakai garis relasi sama kayak yang di ERD. Jadinya dia ngambil primary key mahasiswa ini, dia simpan di tabel anggota ini. Jadi supaya si tabel anggota ini tuh dia bisa ngakses data-data yang ada di tabel mahasiswa ini. Nah, gitulah apa yang saya pahami tentang primary key dan juga origin key. Kemudian selanjutnya ada data. Nah, sekarang di cara membuat database di MySQL atau MariaDB. Langkah pertama atau persiapan itu kita harus terhubung dulu ke MySQL. Caranya itu kita ketik MySQL menu root, terus min p ini biasanya kalau rootnya pakai password. Terus untuk melihat semua database yang ada itu bisa klik show database, ketik show database. Nanti bakal muncul database yang sudah kita buat. Terus untuk membuat database baru, kita ketikkan perintah create database. Nama databasenya yaitu perpustakaan garis bawah kampus. Ini nama databasenya. Kemudian setelah kita buat database, kita menggunakan database ini.
Caranya ketik use perpustakaan garis bawah kampus. Kalau sudah query oke, berarti kita sudah berhasil membuat database baru dengan nama perpustakaan_kampus. Kemudian di sini, nah setelah kita buat database sebelumnya, di dalam database itu kita akan membuat sebuah tabel namanya kalau di tadi itu kan yang ada tuh yang di IRD yang tabel-tabel. Nah itu setelah kita buatkan IRD-nya, kita bakal buat tabel di database ini. Kalau nggak salah tadi tuh ada yang namanya belah ketupat ya, yang bentuknya belah ketupat antara entitas mahasiswa dengan entitas apa tadi tuh, buku kah, pokoknya di tengah-tengah itu ada belah ketupat. Nah itu juga bisa jadi tabel di dalam database seperti itu. Ini untuk cara membuat tabel mahasiswa. Tabel anggota, ada tabel anggota, tabel buku. Nah ini tadi yang di diagram IRD bentuknya belah ketupat, dia bakal jadi tabel di database. Ini juga tabel peminjaman. Nah setelah kita buat tabelnya, tadi kan hanya buat tabel, sekarang kita input data ke dalam tabel sesuai strukturnya. Kemudian saya lihat bintang from mahasiswa. Nah ini untuk menampilkan data-data yang sudah kita inputkan di tabel yang sudah kita buat tadi. Ini juga sama, ini sama. Update atau mengubah data, ini kalau nggak salah itu proses DML ya, atau modifikasi lah, yang fokus untuk mengubah, menambahkan atau menghapus data di dalam tabel. Ini cara mengecek data. Ini perintahnya select from, pilih semua dari peminjaman, di mana di peminjamannya itu ini. Nanti tampilnya bakal seperti ini. Ini juga saya belum begitu paham. Oh ini yang tadi proses DML. Oke. Enggak. Oke, langsung saja lanjut ke tugas berikutnya, yaitu review tugas sebelumnya. Dimana tugas sebelumnya kita disuruh membuat sebuah database bernama rental mobil. Di sini karena saya menggunakan Linux Mint, jadi untuk terkoneksi ke Exam dan juga MariaDB perintahnya agak sedikit berbeda dengan CMD di Windows. Tapi untuk pembuatan database perintahnya itu tetap sama. Oke, langsung saja kita koneksikan ke Exam terlebih dahulu. Nah baik, kalau sudah begini artinya kita sudah terkoneksi ke Exam. Selanjutnya kita masuk ke server MariaDB atau database MySQL. Nah, kita sudah masuk ke database MySQL MariaDB. Selanjutnya untuk menampilkan database, kita ketik perintah berikut show database. Show databases. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah database baru dengan nama yang sedikit berbeda dengan tugas saya. Namun isi dan juga struktur tabelnya sama dengan tugas. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian di sini nomor 2 output struktur tabel. Nah, setelah kita menampilkan database, kita nggak bisa langsung ketik DSC kendaraan. Kita
harus masuk dulu ke database-nya atau kita menggunakan database-nya. Caranya ketik use nama database rental underscore mobil. Nah, ini artinya kita sudah menggunakan database rental mobil. Kemudian kita menampilkan struktur tabelnya dulu. Maksudnya menampilkan tabel yang ada di dalam database-nya. So data salah. Enggak sih. Tanpa harus kita tampilin juga kita sudah bisa melihat strukturnya. Yang penting itu kita sudah masuk di dalam database-nya. Kita langsung aja desc. Enggak ding. Kalau kita lupa nama tabelnya apa, show tables pakai S. Nah, ini. Jadi di dalam database rental mobil ini ada tabel namanya tabel kendaraan. Di sini kita untuk lihat struktur tabelnya, kita ketik desc nama tabelnya kendaraan titik koma enter. Nah, ini adalah struktur tabelnya. Nah, sama integer 11. Ini juga auto increment ini setahu saya kita nggak perlu lagi menginputkan manual ID mobil karena dia bakal terisi secara otomatis. Oke, yang ketiga yaitu output tabel yang sudah terisi data. Nah, ini perintahnya select bintang from kendaraan. Select bintang from kendaraan. Nah, setelah kita buat tabel, kita inputkan datanya. Ini dia tampilan data yang sudah kita inputkan. Terus kemudian di sini yang nomor 4 output tabel dengan dua kondisi. Select from kendaraan, pilih tabel dari kendaraan dimana tipenya itu otomatis order by harga sewa ASC. ASC ini dari urutan harga dari harga terendah ke harga terbesar, ya begitu. Ini perintahnya. Select bintang from kendaraan, select bintang from kendaraan, where tipe transmisi. Perhatikan penulisannya, tipe transmisi ini harus diawali dengan kapital karena di sini juga diawali dengan kapital. Kalau untuk perintah yang where ini atau select from-nya mau huruf besar ataupun kecil nggak masalah. Where tipe transmisi sama dengan ketik otomatis, lalu ada order by harga skor sewa ASC titik koma enter. Nah, ini dia bakal tampil. Jadi dia pilih dari tabel kendaraan, terus dia pilih yang bagian tipe transmisinya yang otomatis aja. Nah, terus harga sewa ASC ini dia ngurutin harga sewanya dari yang terkecil ke yang terbesar gitu. Terus yang kelima ini ada tampilan output. Kita menampilkan output nama-nama mobil. Select nama mobil from kendaraan. Jadi kita hanya menampilkan nama mobil dari tabel kendaraan. Lalu order by nama mobil DESC. Nah, ini sesuai abjad ya. ABCDEFGHIJKL OPQRST. Select underscore nama mobil. Select nama underscore mobil, terus from kendaraan,
Terus pokoknya ini order by nama underscore mobil DIST. Nah seperti ini.